Kisah Nabi Ibrahim menggambarkan kepasrahan total kepada Allah. Ia rela meninggalkan kaumnya untuk mengemban perintahnya. Allah menceritakan tentang kekasihnya Nabi Ibrahim bahwa sesungguhnya setelah Allah menolongnya dari kejahatan kaumnya dan ia merasa putus asa dari keimanan kaumnya, padahal mereka telah menyaksikan mujizat-mujizat yang besar, maka Ibrahim hijrah dari kalangan mereka seraya berkata, "Wa qala inni dahibun ila rabbi sayahdin." Dan Ibrahim berkata, sungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku, dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ini hijrah jiwa sebelum hijrah tempat. Nabi Ibrahim melepaskan diri dari semua ketergantungan menuju kepada Allah. Orang tuanya, kaumnya, keluarganya, rumahnya, negaranya, semua rintangan dan kesibukan. Itu semua beliau tinggalkan. Ia sendirian dalam kebenaran karena sikapnya tersebut. Oleh karena itu ia memohon keturunan yang beriman dan beramal soleh untuk menemaninya. Rabbi habli minas sholihin, ya Tuhanku anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh, yakni anak-anak yang taat sebagai ganti dari kaumnya dan kaum kerabatnya yang telah ditinggalkannya. Allah mengabulkan permintaan Nabi Ibrahim. Wa basarnahu bigulamin halim, maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Anak ini adalah Nabi Ismail alaihissalam, karena sungguhnya dia adalah anak pertamanya yang sebelum kelahirannya dia telah mendapat berita gembira mengenainya. Dia lebih tua daripada Nabi Ishak menurut kesepakatan kaum muslim dan kaum ahli kitab. Bahkan di dalam nas kitab-kitab mereka disebutkan bahwa mereka ketika Ibrahim alaihissalam mempunyai anak Ismail, ia berusia 86 tahun. Dan ketika beliau mempunyai anak Ishak, usia beliau 99 tahun. Bayangkan anak ini sangat dirindukan kehadirannya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adabahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Nabi Ibrahim setiap waktu pergi menengok anaknya dan ibunya di negeri Paran, lalu melihat keadaan keduanya. Ketika ia telah tumbuh menjadi dewasa dan dapat pergi dan berjalan bersama ayahnya, Ibrahim memberitahukan mimpinya itu kepada putranya agar putranya tidak terkejut dengan perintah itu, sekaligus untuk menguji kesabaran dan keteguhan serta keyakinannya sejak usia dini terhadap ketaatan kepada Allah dan baktinya kepada orang tuanya. Nabi Ismail menjawab, "Laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu untuk menyembelih diriku. Aku akan bersabar dan rela menerimanya demi pahala Allah." Dan memang benarlah Ismail selalu menepati apa yang dijanjikannya. Inilah kenapa Nabi Ismail dijuluki sebagai Qadr Sabirun atau Gulamun Halim, anak yang sabar. Ini ketundukan luar biasa kepada perintah Allah. Inilah Islam yang sesungguhnya. Falamma aslama wa tallahu lil zabin, tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya. Aslama, kata ini satu kata dasar dengan Islam. Apakah sebelum itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail belum Islam? Tentu saja sudah. Tetapi contoh ini adalah bukti tingkah laku seorang muslim yang sesungguhnya, berserah diri secara total kepada Allah tanpa ragu sedikit pun. Wa nadainahu ayya Ibrahim, dan kami panggillah dia, hai Ibrahim. Qad sadaqata ru'ya inna kadzalika nazil muhsinin, sungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu, sungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya engkau telah mengerjakan apa yang telah dilihat dalam mimpimu itu hanya dengan membaringkan putramu untuk disembelih. Inna hadalah wal balaul mubin, sungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, ujian yang jelas dan gamblang, yaitu perintah untuk menyembelih anaknya. Lalu Ibrahim bergegas mengerjakannya dengan penuh rasa berserah diri kepada Allah dan tunduk patuh kepada perintahnya. Wa fadainahu bidibhin adim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Wa tarokna alaihi fil akhirin, kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim, kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Kadzalika nazil muhsinin,
Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin. Sungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Inilah iman yang sungguhnya. Contoh hamba Allah yang beriman, itu adalah orang-orang yang berserah diri kepada perintah Allah. Maka dengan amal iman ini, orang-orang ini layak mendapat balasan kebaikan dunia akhirat. Wabasarnahu bi'ishaqa nabiyya minas sholihin. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Wa barakna alaihi wa ala Ishaq wa min dzurriyyatihima muhsinu wa dzalimu li nafsihi mubin. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak, dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata. Dari Nabi Ishak muncullah Bani Israel. Banyak berkah yang Allah turunkan kepada keturunan Nabi Ibrahim ini, terutama berkah kenabian dan manhaj Islam. Dengan risalah ini peradaban pernah berjaya memberi keberkahan kepada semua orang. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.